Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini masih membahas mengenai rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Untuk sudut yang ketiga yaitu rotasi sejauh 270 derajat. Perhatikan gambar berikut ini. Pada koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik yaitu titik A dengan koordinat 3,4. Nah, titik A ini akan kita rotasikan terhadap titik pusat O 0,0. Nah, yang pertama, titik A ini akan kita rotasikan sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam. Maka, besar sudut alfanya itu sama dengan negatif 270 derajat. Sehingga titik A dengan koordinat 3,4 kita rotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam dengan nilai alfa sama dengan negatif 270 derajat. Maka bayangan titik A berada pada koordinat negatif 4,3. Sehingga titik A dengan koordinat 3,4 dirotasikan terhadap titik pusat O dengan besar sudut alfa sama dengan negatif 270 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 4,3. Nah, selanjutnya yang kedua, titik A dengan koordinat 3,4 akan kita rotasikan sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Maka besar sudut alfanya bernilai positif 270 derajat. Sehingga titik A dengan koordinat 3,4 kita putar terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam dengan besar sudut alfa 270 derajat, menghasilkan bayangan dengan koordinat A aksen 4, negatif 3. Sehingga titik A dengan koordinat 3,4 dirotasikan terhadap titik pusat O dengan besar sudut alfa sama dengan 270 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 4, negatif 3. Nah, dari sini terlihat bahwa jika titik A dengan koordinat 3,4 kita rotasikan searah perputaran jarum jam, di mana alfa sama dengan negatif 270 derajat, menghasilkan A aksen dengan koordinat negatif 4,3. Sedangkan jika titik A kita rotasikan berlawanan arah perputaran jarum jam sebesar alfa sama dengan 270 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 4, negatif 3. Nah, dari uraian ini maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y
dirotasikan terhadap titik pusat O dengan besar sudut alfa sama dengan negatif 270 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Sedangkan untuk yang kedua, titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan besar sudut alfa sama dengan 270 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Gambarlah bayangan titik L dengan koordinat negatif 3,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0. Untuk yang A, sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam, dan untuk yang B, sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama akan kita buat terlebih dahulu koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, diketahui titik L dengan koordinat negatif 3,5. Nah, titik L ini akan kita rotasikan terhadap titik pusat O 0,0. Nah, untuk bagian yang A, titik L dengan koordinat negatif 3,5 akan kita rotasikan sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam, sehingga besar sudut alfanya bernilai negatif 270 derajat. Maka bayangan titik L memiliki koordinat L aksen dengan koordinat negatif 5,3. Jadi, titik L dengan koordinat negatif 3,5 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan besar sudut alfa sama dengan negatif 270 derajat, memiliki bayangan L aksen dengan koordinat negatif 5, negatif 3. Selanjutnya bagian yang B. Titik L dengan koordinat negatif 3,5 akan kita rotasikan sejauh 270 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Maka besar sudut alfanya bernilai positif 270 derajat. Sehingga bayangan titik L itu berada pada koordinat L aksen dengan koordinat 5,3. Jadi, titik L dengan koordinat negatif 3,5 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan besar sudut alfa sama dengan 270 derajat, menghasilkan bayangan L aksen dengan koordinat 5,3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik P dengan koordinat negatif 21,10 yang dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk soal ini akan kita gunakan rumus rotasi, yaitu titik A dengan koordinat X, Y
dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam, maka besar sudut alfa sama dengan negatif 270 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, diketahui bahwa titik P dengan koordinat negatif 21,10. Maka nilai X sama dengan negatif 21 dan nilai Y sama dengan 10. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P, yaitu P aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif Y. Karena diketahui nilai Y sama dengan 10, maka X aksen sama dengan negatif Y, yaitu negatif 10. Kemudian untuk Y aksen sama dengan X. Karena diketahui nilai X sama dengan negatif 21, maka Y aksen sama dengan X, yaitu negatif 21. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X aksen sama dengan negatif 10 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 21. Maka bayangan titik P adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dengan koordinat negatif 10, negatif 21. Jadi, titik P dengan koordinat negatif 21,10 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan besar sudut alfa sama dengan negatif 270 derajat, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 10, negatif 21. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan titik T dengan koordinat negatif 8, negatif 14 yang dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, titik T ini akan kita rotasikan sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Maka besar sudut alfanya bernilai positif 270 derajat. Nah, di sini akan kita gunakan rumus rotasi, yaitu titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O dengan besar sudut alfa sama dengan positif 270 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, diketahui bahwa titik T dengan koordinat negatif 8, negatif 14. Maka nilai X sama dengan negatif 8 dan nilai Y sama dengan negatif 14. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik T adalah T aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk X aksen sama dengan Y, karena diketahui nilai Y sama dengan negatif 14, maka X aksen sama dengan negatif 14. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan negatif X, karena nilai X sama dengan negatif 8, maka
Y aksen sama dengan negatif dikali negatif 8. Nah, hasil dari negatif dikali negatif 8 adalah positif 8. Maka, berdasarkan uraian ini diperoleh nilai X aksen sama dengan negatif 14 dan nilai Y aksen sama dengan 8. Sehingga, bayangan titik T adalah T aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu T aksen dengan koordinat negatif 14,8. Jadi, titik T dengan koordinat negatif 8, negatif 14 dirotasikan terhadap titik O sejauh positif 270 derajat menghasilkan bayangan T aksen dengan koordinat negatif 14,8. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan bayangan dari suatu rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.